Halo pemirsa, kembali lagi dalam Warna-Warni Kota bersama saya Revina Dewi. Kepemimpinan di era generasi milenial sekarang ini, generasi muda menjadi pemimpin bukanlah hal yang sulit. Berikut wawancara reporter Surabaya TV bersama Wakil Sekretaris Bidang Eksternal DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Pemirsa Surabaya TV, kembali berjumpa dengan saya Nanang Sutrisno di program Warna-Warni Surabaya. Telah hadir bersama kita Mas Ahmad Hidayat. Beliau adalah tokoh pemuda di kota Surabaya, sudah malang melintang di berbagai organisasi pemuda. Menjelang pemilihan wali kota Surabaya, bagaimana pandangan beliau terhadap kepemimpinan generasi muda di era milenial ini? Untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung berbicara dengan Mas Ahmad Hidayat. Mas Ahmad Hidayat, selamat sore. Sore. Iya, bagaimana pandangan Mas Ahmad Hidayat terkait dengan generasi muda di era transisi kepemimpinan di kota Surabaya ini? Silakan Mas Hidayat. Jadi di kota Surabaya, baik warganya yang muda maupun tua memiliki karakteristik khas ya. Jadi warga masyarakatnya egaliter gitu. Terlebih sebagai kota metropolitan, ya habis ini ada Pilwali. Harapan-harapan kawan-kawan muda bahwa nanti pemimpin selanjutnya itu paling tidak memiliki jiwa muda. Syukur-syukur usianya juga muda juga, antara 30 sampai 40 lah gitu. Jadi harapan dari warga ya, khususnya kaum muda, bisa mewujudkan pelayanan pemerintahan birokrasi yang tanggap, responsif, tidak ada sekat gitu, mudah dihubungi sewaktu-waktu dan lain sebagainya. Lah, anak-anak muda di kota Surabaya saat ini sudah merasakan ya progres pembangunan, diantaranya banyaknya taman ya, banyaknya co-working space ya, salah satunya yang ada di Siola, yaitu ada koridor co-working space. Lah, ternyata pemerintah kota Surabaya dapat tanggap menangkap apa yang menjadi kebutuhan ke depan gitu. Jadi akses internetnya yang bagus, lalu ada ruang-ruang terbuka yang itu bisa menampung anak-anak muda itu. Ya. Jadi Mas Hidayat, selama ini kan masih ada paradigma kepemimpinan milenial, ada yang menyebut juga generasi kolonial. Tetapi yang jelas banyak sekali terjadi lompatan-lompatan startup yang dilakukan oleh generasi muda, terutama di bidang ekonomi. Nah, sesuai dengan undang-undang kepemudaan itu sendiri, bahwa selain kepemimpinan, tugas utama dari generasi muda atau pemuda adalah di bidang entrepreneur. Bagaimana menumbuhkan sosok pemimpin Surabaya ke depan yang berjiwa muda, milenial, dan entrepreneur? Jadi ini kerja kita bersama, tidak bisa berpangku tangan kepada pemerintah kota. Kalau saya melihat, pemerintah kota sudah memfasilitasi dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan fasilitasi ya kepemudaan. Tetapi lebih daripada itu, di sini banyak sarana yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya banyak laboratorium hidup ya, berupa perusahaan-perusahaan yang ada di kota Surabaya. Lah, itu bisa dijadikan contoh ataupun bisa diserap ya program-program pembinaan maupun seperti CSR seperti itu. Tidak hanya itu, komunitas kepemudaan di kota Surabaya sekarang tidak hanya berbicara nasionalisme semu, tapi bisa lebih aplikatif dalam bentuk bagaimana dia ke depan bisa membela bangsanya. Salah satunya melalui wirausaha. Dan kita lihat banyak ya brand-brand lokal asli kota Surabaya yang itu dipandegani oleh kawan-kawan generasi muda seperti itu. Iya, Mas Hidayat, masalah kepemimpinan adalah masalah yang krusial. Jadi ini adalah masalah yang sangat penting, sehingga tidak bisa dibuat main-main. Masih ada anggapan bahwa generasi muda itu banyak yang relatif belum siap. Jadi mereka dianggap sekedar coba-coba. Padahal di satu sisi yang lain, banyak sekali sektor-sektor yang digagas, yang dilakoni oleh generasi muda, dan itu berhasil. Bagaimana menyikapi fenomena seperti ini, Mas Hidayat? Jadi memang masih terjadi pertentangan pandangan ya. Karena muda dianggap belum memiliki pengalaman, belum matang dan lain sebagainya. Tetapi ada nilai lebih daripada muda ya, kalau saya melihat
bahwa muda itu tidak hanya umur tetapi semangatnya. Nah, tidak harus pemimpin yang usianya muda itu dianggap tidak berpengalaman. Perubahan teknologi informasi, perkembangan zaman itu banyak merubah aspek kehidupan, dan kadang yang tidak bisa mengikuti akan tertinggal. Kalau kita lihat dahulu orang itu rame-rame belanja ke pasar, ya ke minimarket, ke supermarket dan lain sebagainya. Sekarang karena inovasi generasi muda, bagaimana pasar itu didekatkan dengan konsumen. Orang tua mungkin tidak bisa melihat fenomena ini. Jadi bicara anak muda, perkembangannya cepat, itu butuh inovasi, butuh komitmen dan integritas, tapi juga butuh pengalaman juga. Jadi pemimpin di usia muda tidak bisa diremehkan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka juga butuh disupport, ya, butuh juga pengalaman-pengalaman baru karena zaman sekarang sudah berbeda gitu. Iya. Mas Hidayat, program Pak Jokowi adalah menciptakan SDM unggul. Generasi muda berbasis digital. Bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan sehingga PDI Perjuangan bisa mengikuti tren ini? Apa yang sudah dilakukan? Untuk PDI Perjuangan Kota Surabaya, ya, diantaranya kita lihat dari komposisi pengurus cabang sendiri. Dahulu dianggap bahwa menjadi pengurus PDI Perjuangan itu harus antri dulu, ya, harus yang senior-senior dulu. Tapi di pengurus cabang ini, ya, pengurus cabang sendiri 3 orang ini masih anak muda gitu. Usia saya masih 26 tahun, lalu ada Wakil Ketua Bidang Hukum itu Mas Arjuna Krishna, usianya masih 24 tahun. Ada juga perempuan juga muda, Mbak Tri Indah Ratnasari, usianya juga 27 tahun, dipercaya menjadi pengurus cabang. Ya, di luar itu program-program kemasyarakatan, ya, PDI Perjuangan Kota Surabaya yang berbicara segmen pemuda, diantaranya kita membuka program magang untuk mahasiswa. Jadi sekarang kawan-kawan mahasiswa ini yang lagi liburan kuliah, ada 10 orang itu mengikuti program magang PDI Perjuangan. Di luar itu kita juga mengajak generasi muda untuk bergabung, ya, bersumbangsih untuk Kota Surabaya melalui PDI Perjuangan melalui program Banteng Milenial, yang saat itu ada 15 orang di tahap pertama sudah mendaftarkan diri dan diterbitkan kartu tanda anggota. Nanti diteruskan, dilanjutkan program-program selanjutnya. Dan pada bulan Desember PDI Perjuangan Kota Surabaya sudah menyelenggarakan nonton bareng untuk anak-anak milenial. Jadi di situ ada Karang Taruna, ada organisasi muda berbasis keagamaan seperti IPNU, IPPNU, lalu juga ada Granat, Cakning dan lain sebagainya. Iya. Jadi saya mendengar bahwa PDI Perjuangan sedang melaksanakan konsolidasi di berbagai tingkatan, mulai dari kecamatan hingga ke bawah. Apa strategi khusus mengundang dari kaum generasi milenial ini supaya bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, mungkin dalam rangka strategi ke depan, bagaimana ini? Jadi sesuai dengan peraturan partai nomor 19 tahun 2019 yang mengatur tentang konsolidasi internal, jadi DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya telah mengeluarkan instruksi, ya, kepada jajaran pengurus anak cabang dan ranting dalam pengisian, ya, posisi yang ada di anak ranting. Anak ranting itu setingkat RW, ada 1045 RW yang ada di Kota Surabaya. Posisi anak ranting paling tidak harus ada komposisi pemuda dan perempuan gitu. Jadi pengurus anak ranting itu ada 5, paling tidak 2 diisi, 1 oleh pemuda dan 1 oleh perempuan. Nah, itu yang diinstruksikan secara khusus oleh DPC kepada jajaran PAC dan ranting, sehingga PDI Perjuangan menjadi partai dan diimajinkan menjadi partai yang terbuka untuk kalangan anak muda, tidak tertutup seperti itu. Iya. Terakhir ini Mas Ahmad, apa harapannya, apa himbauannya kepada generasi muda yang ada di Kota Surabaya, terutama terkait dengan
agenda PDI Perjuangan. Monggo disampaikan. Kami menghimbau kepada kawan-kawan generasi muda, ayo kita tidak apatis terhadap politik, tidak apatis terhadap permasalahan yang di kota Surabaya. Bersama-sama, ayo kita bekerja sama, peduli membantu masyarakat sekitar dengan kita berpartisipasi politik secara aktif. Baik itu memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah, mengadvokasi masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti DPRD dan lain sebagainya. Itu himbauan kami. Ya, jadi pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada, itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad Hidayat selaku pengurus PDI Perjuangan di kota Surabaya, himbauannya terkait dengan generasi muda yang ada di kota Surabaya. Demikian akhir dari sesi Warna-Warni Kota. Saya Nanang Sutrisno undur diri dan tetap bersama channel Surabaya TV 44 UHF. Salam Surabaya TV. Terima kasih Mas Ahmad. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warna-Warni Kota. Saya Revina undur diri, sampai jumpa dan salam Surabaya TV.